Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Herlintang Esining Tias dengan NIM C1A024062 kelas R003. Saya akan mempresentasikan tugas Pancasila. Yang pertama, menurut Anda bagaimana sosok manusia yang Pancasilais itu? Menurut saya, manusia yang Pancasilais adalah seseorang yang mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menghargai semua agama dan keyakinan serta menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memperlakukan semua orang dengan baik tanpa membeda-bedakan dan selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga yaitu bersatu dan persatuan Indonesia, yaitu berarti mencintai tanah air dan bangsa Indonesia serta selalu berusaha menjaga persatuan dan kesatuan bangsanya. Yang keempat yaitu memimpin permusyawaratan dan perwakilan, menghargai pendapat orang lain, mau bekerjasama, dan menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah untuk mufakat. Secara sederhana, manusia Pancasilais itu adalah orang yang baik, bijaksana, dan cinta tanah air. Mereka adalah contoh teladan bagi orang lain yang berperan aktif membangun negara yang lebih baik. Yang kedua, apa perbedaan aliran etika deontologi, teologi, dan keutamaannya? Coba bandingkan perbedaan ketiga aliran tersebut. Yang pertama ada deontologi, fokusnya tuh kepada kewajiban moral. Tindakan yang dinilai atau benar, salah, berdasarkan aturan atau prinsip moral yang sudah ada, terlepas dari akibatnya. Ya, seperti menolong orang yang membutuhkan karena itu adalah kewajiban moral, meskipun tidak ada manfaat bagi kita. Yang kedua yaitu fokusnya tuh kepada akibat atau tujuan. Yaitu tindakan yang dinilai benar atau salah berdasarkan akibat atau tujuan yang dihasilkan. Seperti berbohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang, meskipun berbohong secara umum dianggap salah. Yang ketiga yaitu etika keutamaan. Fokusnya itu kepada karakter individu. Tindakan yang dinilai berdasarkan karakter moral individu yang melakukannya. Orang baik akan cenderung melakukan tindakan yang baik. Sebaliknya, orang jahat maka cenderung jahat. Yaitu seperti seseorang yang jujur akan selalu berkata jujur, bahkan dalam situasi yang sulit pun. Lalu yang ketiga, jelaskan secara singkat makna dari kelima Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita semua mempercayai kepada Tuhan meskipun berbeda agama. Ini berarti kita harus saling menghormati keyakinan masing-masing. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus memperlakukan semua orang dengan baik dan adil tanpa membeda-bedakannya. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kita semua adalah bangsa Indonesia. Jadi kita harus bersatu dan saling membantu. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kita punya hak untuk ikut serta dalam mengambil keputusan yang penting bagi negara kita. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua warga negara harus mendapatkan keadilan dan kesejahteraan yang sama. Tidak boleh ada yang merasa dirugikan atau dinatarikan. Lalu keempat, jelaskan yang dimaksud dengan etika Pancasila. Etika Pancasila adalah sistem yang berlandaskan pada 5 Pancasila yang mencakup nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sistem ini memberikan pedoman moral bagi perilaku individu dan masyarakat di Indonesia, menekankan pentingnya tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut untuk mencapai kebaikan dan kebenaran. Apa perbedaan antara moralitas individu, moralitas sosial, dan moralitas mondial? Moralitas dibedakan menjadi 3, yaitu pertama moralitas individu adalah kesadaran pribadi tentang apa yang baik dan buruk. Moralitas individu itu mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak seperti bersikap sopan dan membantu orang lain. Yang kedua yaitu moralitas sosial. Ini berkaitan dengan bagaimana individu berinteraksi dalam masyarakat. Moralitas sosial ini mencerminkan nilai yang dianut oleh kelompok, seperti saling menghargai, bekerja sama. Yaitu yang ketiga, moralitas mondial. Ini adalah moralitas yang berlaku secara universal, terkait dengan isu-isu yang besar seperti keadilan dan kemanusiaan yang harus dihormati seluruh dunia.
Lalu yang keenam, jelaskan pengertian dari prinsip-prinsip berpikir ilmiah berikut: objektif, rasionalogis, metodologis, dan sistematis. Yang pertama ada objektif, yaitu berpikir ilmiah harus berdasarkan fakta dan data yang dapat diuji, tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau bias. Yang kedua yaitu rasionalogis, proses berpikir harus logis dan masuk akal, yaitu mengikuti kaidah penalaran yang benar agar kesimpulan yang dapat diambil diterima secara akal. Yang ketiga ada metodologis, yaitu menggunakan metode yang sistematis dalam mengumpulkan analisis data, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang keempat yaitu ada sistematis. Proses berpikir dilakukan secara teratur dan terstruktur. Langkah-langkah tertentu untuk mencapai kesimpulan yang valid. Lalu yang ketujuh, jelaskan yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan merupakan Pancasila yang menjadi acuan utama dalam semua kegiatan pembangunan di Indonesia. Bayangkan Pancasila sebagai kompas yang selalu menunjuk arah yang benar. Jadi, setiap kebijakan atau program pembangunan harus sesuai dengan nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila, seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Lalu yang kedelapan, apa kelebihan demokrasi Pancasila bila dibandingkan dengan demokrasi lain pada umumnya? Demokrasi Pancasila memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem demokrasi lainnya. Yang pertama, menghargai hak asasi manusia, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi hak-hak minoritas. Yang kedua, kepentingan rakyat, memprioritaskan kepentingan rakyat dalam mengambil keputusan. Lalu yang ketiga, ada musyawarah untuk mufakat, mengutamakan musyawarah dalam mencapai kesepakatan, sehingga keputusan lebih inklusif. Keempat, keseimbangan hak dan kewajiban, menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Lalu yang kesembilan, analisis kasus korupsi di Indonesia dan bagaimana mengatasinya berdasarkan Pancasila. Analisis saya yaitu ada korupsi yang merajalela. Masalah ini sudah lama menjadi penyakit kronis di Indonesia, merugikan negara dan rakyat. Faktor penyebabnya yaitu mulai dari lembaga pengawasan, sistem hukum yang belum efektif, hingga rendahnya kesadaran akan nilai-nilai moral. Dampak buruknya ada yaitu korupsi menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Solusinya yaitu pertama, penguatan nilai-nilai Pancasila, seperti menanamkan nilai-nilai kejujuran. Itu sangat penting karena untuk memberantas korupsi yang merajalela, butuhnya kejujuran. Kedua, keadilan dan gotong royong sejak dini. Yang kedua, lalu transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan uang negara serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Ya, agar tidak ada penggelapan uang dan pencucian uang dan lain sebagainya. Lalu penegakan hukum yang tegas, memberikan sanksi berat bagi pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Terima kasih, maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.